Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Ya, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Coba kita ulangi lagi ya. Selamat pagi. Pagi siang Allahu Akbar. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat Allahu Akbar. Alhamdulillah, berarti hari ini kalian sehat-sehat semua. Harus semangat ya belajarnya ya. Ya, Bu. Coba Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang Ibu panggil bilang hadir atau hadiroh ya. Baik, Bu. Baik. Yang pertama Elina Nur Kamila. Hadir, Bu. Hadir. Dea Kamelia. Hadir, Bu. Yang ketiga Devilia Agisti. Hadir, Yang keempat Marwah Mumina. Hadir, Yang kelima Trizal Salsabila. Hadir, Alhamdulillah semuanya hadir ya. Ya. Coba kita akan mereview atau mengulang dulu materi yang kemarin kita ajar. Coba materinya tentang apa ya? Udah lupa. Materinya itu tentang empati. Empati itu apa ya? Ada yang masih ingat? Peduli. Iya, peduli bisa. Empati, ayo. Empati. Empati itu sifat apa? terpuji. Sifat terpuji. Empati itu sifat terpuji atau memiliki rasa iba terhadap teman. Misalkan kalau teman kalian ada yang sakit, kalian menengok, aduh aku sakit tangannya, oh aku juga merasakan sakit kamu, semoga cepat sembuh. Misalkan seperti itu ya, itu yang namanya empati. Jadi kalian harus memiliki sifat empati dalam diri kita sendiri. Nah, sebelum itu kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang hormat kepada orang tua dan guru. Nah, Ibu akan memberi sedikit motivasi, yaitu cintai orang tuamu. Sesibuk kamu tumbuh menjadi tubuh dewasa, kalian pasti lupa akan usia orang tua kita tuh semakin tua. Jadi kita harus mencintai orang tua, menyayangi orang makin tua. Jadi kita harus mencintai orang tua, menyayangi orang tua selagi ada, ya. Nah, Ibu akan menyampaikan sedikit materinya terlebih dahulu secara rinci. Dari hormat kepada orang tua, dan guru itu sama aja. Kalau orang tua kan orang tua kita ada di rumah, kalau guru itu orang tua kita yang kedua yang ada di sekolah. Jadi kita juga harus menghormati orang tua dan guru juga. Kalau kita membangkang orang tua atau membangkang guru, kita juga akan mendapat dosa. Dan juga kasih sayang orang tua juga tidak pandang bulu terhadap anaknya, walaupun anaknya berbuat salah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 83 itu dijelaskan bahwa kita itu harus berbuat baik kepada orang tua. Seperti ada sedikit dalam lafaznya, yaitu walidaini ihsana. Kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Misalkan kalian disuruh nih sama orang tua, coba Devilia ambilkan gelas yang ada di dapur. Aku gak mau, Bu. Nah, itu sama saja kita membangkang kedua orang tua. Walaupun kita lagi sibuk nih, lagi nulis atau kita lagi belajar, tapi ketika orang tua kita menyuruh atau minta bantuan, kita harus, oh iya Bu, sebentar ini
melahirkan, misalkan seperti itu. Kita mulai saja ya pembelajaran sekarang. Tentang apa kemarin? Berempati itu mudah, menghormati itu indah. Nah, sekarang kita akan tentang menghormati kedua orang tua. Nah, ini kan temanya. Ya. Nah, dalam ada subtema yaitu menghormati Orang tua. menghormati orang tua. Nah, siapa sih yang paling dekat dari kita lahir sampai kita besar sekarang? Ibu, mama. Ibu, bisa juga ayah ya. Ya, terutama ya pasti dua-duanya orang tua gitu ya. Nah, apa sih jasa-jasa orang tua itu? Pasti banyak kan? Ada yang bisa menyebutkan satu aja jasa-jasanya. Mengandung. Nah, kalau ibu katanya mengandung, melahirkan, ya, mengandung, Menyusui. mengandung, melahirkan, menyusui, mengurus, menyusui, mengurus, sampai kita dewasa ya. Nah, kalau ayah Nyari uang. yang nyari uang, ya ayah juga sama jasanya besar juga. Tidak kalau ibu kan mengandung sampai 9 bulan, terus melahirkan, terus menyusui kita sampai 2 tahun, terus mengurus kita sampai besar seperti ini gitu. Nah, ayah juga ternyata perannya juga lebih besar lagi jasanya, yaitu mencari nafkah. Dan mendidik kita secara tegas. Kalau ibu kan kalau kita jatuh, kadang-kadang kita selalu, aduh anak saya jatuh, misalkan adek sakit enggak? Kalau ayah kan tidak, ayo bangun. Kalau misalkan ayah kalau anaknya jatuh gitu, kalau ayah kan lebih tegas lagi gitu. Nah, begitu besar jasanya orang tua, jadi kita harus selalu mengingat jasa orang tua, jangan sampai kita melupakannya. Karena dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83 menjelaskan bahwa kita itu wajib hukumnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena dalam penggalan ayat atau dalam isinya ayat tersebut itu ada walidaini ihsana, bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Jadi kita harus berbaik, walaupun ketika kita sibuk, ketika kita banyak kerjaan, ketika orang tua meminta bantuan atau apapun, kita bisa dengan berkata baik. Misalkan awalan kita menggunakan kata maaf, misalkan, ibu maaf aku sedang mengerjakan tugas, jadi tidak bisa membantu ibu hari ini, misalkan seperti itu. Jangan sampai kita, ibu aku nggak bisa, nanti aja gitu. Jangan sampai menyakiti orang tua. Kalau kita menyakiti orang tua, pasti hati orang tua akan sakit, walaupun ya orang tua akan memaafkan, tetapi ya pasti merasa sakit hati itu akan ada gitu. Nah, dalam hadis juga dikatakan dari Imam Abu Daud, dari Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Amr yang artinya, seorang datang kepada Rasulullah dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk hijrah, katanya, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Nah, Rasulullah itu bersabda, kembalilah kepada orang tuamu dan buatlah kedua orangmu tertawa sebagaimana
telah membuat keduanya menangis. Nah, jadi ketika sahabat Rasul dia ingin ikut berhijrah bersama Rasulullah, akan tetapi dia meninggalkan kedua orang tuanya itu yang tidak rela gitu. Jadi menangis gitu bahwa anaknya itu akan pergi berhijrah, ya entah dia akan pulang dengan selamat, apa dia akan pulang dengan hanya jasad saja gitu. Nah, orang tuanya menangis. Nah, dia curhat atau berkata kepada Rasulullah bahwa dia meninggalkan orang tuanya ketika dia menangis. Nah, Rasulullah bersabda dengan mengatakan kita harus kembali kepada orang tua, jangan sampai membuatnya menangis. Harus kita ajak lagi untuk tersenyum bahwa kita mengikuti apa kata orang tua. Jadi jangan sampai kita membantah kedua orang tua kita. Nah, dalam hadis ini menegaskan tidak sekali-kali kita mengecewakan orang tua kita. Jangan sampai ya. Kalian pernah nggak mengecewakan orang tua? Nah, sering. Pasti ya. Kalau pernah, kita harus selalu meminta maaf walaupun dalam tiap hari, walaupun kita berbuat salah juga tiap kalau mau tidur misalkan mama, bapak maaf gitu. Jadi takutnya kita berbuat salah yang tidak diketahui oleh kita gitu. Jadi kita harus banyak meminta maaf kepada orang tua. Takut besok tidak bertemu atau ya seperti itu karena umur tidak ada yang tahu gitu. Nah, yang pertama itu ketika orang tua masih hidup, kita harus memperlakukan kedua orang tua itu dengan baik. Nah, membantu pekerjaannya, terus mengikuti nasihatnya, jangan sampai kita membantah nasihatnya, terus membahagiakan keduanya. Lalu ketika orang tua kita sudah meninggal, kita bisa dengan mengirim doa. Karena dalam Al-Quran juga kadang disebutkan kita jika orang tua sudah tiada, dalam hadis dikatakan amalan yang tidak akan terputus itu doa anak yang soleh. Jadi kita harus sering berdoa untuk kedua orang tua jika orang tuanya sudah meninggal. Baik anak-anak, Ibu tadi sudah menjelaskan tentang menghormati Orang tua. Menghormati kedua orang tua. Kedua orang tua. Coba kalian sudah paham yang Ibu jelaskan tadi? Cukup paham, Bu. Cukup paham. Coba Ibu akan menanya ya. Tadi apa ya jasa Ibu? Ada yang tahu jasa Ibu? Banyak. Coba boleh di pendapatnya gimana? Oh, melahirkan. Tadi mengandung dulu, Bu. Oh, mengandung. Mengandung selama berapa? 9 bulan. Mengandung selama 9 bulan. 9 bulan lebih. Terus apa lagi jasanya? Menyusui. Melahirkan. Melahirkan, Menyusui. menyusui, Mengasuh. mengasuh. Dan masih banyak lagi ya jasa-jasa Ibu. Nah, ada juga kita juga harus menghormati ayah. Apa ya jasa ayah? Pasti ada dong. Apa aja ya tadi yang dijelaskan? Jasa ayah? Menafkahi. Jasa ayah menafkahi. Menafkahi keluarga. Terus apa lagi? Ada yang Mengasuh lagi? juga bisa ya, Bu? Apa? Mengasuh juga. Iya, mengasuh juga bisa. Kalau ibu kadang-kadang mengasuhnya dengan kasih sayang yang lembut. Kalau ayah itu dengan mengasuhnya itu dengan tegas. Jadi bisa aja ya, ayah juga mengasuh anak juga. Ada lagi kak? Masih banyak lagi, seperti menyekolahkan, terus mendidik juga di rumah. Ya, masih banyak lagi. Nah, coba dalam menghormati kedua orang tua, kemarin Ibu telah menjelaskan tentang surat apa? Tentang surat apa? Al-Baqarah ayat Ayat berapa ya? 3.
ayat 83. Dalam surat Al-Baqarah ayat 83 bahwa kita itu harus berbuat baik. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Dengan perilaku kita menghormati kedua orang tua, kita dapat diwujudkan dengan cara apa aja. Kita bisa menghormati orang tua itu dengan apa aja ya? Membantu orang tua jika orang tua kesusahan. Jangan sampai kita membantah atau tidak membantunya ya. Terus apa lagi? Ada lagi kan? Kalau misalnya orang tuanya sudah meninggal, kita harus mendoakannya. Jangan sampai kita tidak mendoakan, karena dalam hadis juga amalan yang terus mengalir itu adalah doa anak ya soleh. Coba ada yang mau dipertanyakan? Berhenti dulu. Ada yang mau dipertanyakan? Bu, mau nanya. Ya boleh. Bu, dosa nggak sih kalau kita disuruh sama orang tua, tapi kitanya malah bilang nanti dulu gitu? Sebenarnya ya kalau kita menanti tugas dari orang tua atau orang tua meminta pertolongan ke kita menanti. Jangan sampai seperti itu. Takutnya orang tua juga kesel, sakit hati, ya kita akan timbul dosa ke kita, dan juga ridho orang tua juga akan sedikit mengurang kalau kita tidak membantu. Akan tetapi kita bisa mengganti katanya, misalnya Salsa ambilkan ibu air minum, misalnya kata Salsa nanti bu, akhirnya tidak diambilkan. Akan tetapi kita ganti, maaf bu, aku sedang mengerjakan tugas, jadi ibu boleh mengambil sendiri atau yang lain gitu, sama kakak atau sama adik gitu. Jadi kita bisa mengutarakan dengan kata maaf, jangan sampai nanti tapi tidak dilakukan, dikerjakan, nanti akan menimbulkan sakit hati yang itu, malah ibunya jadi marah. Seperti itu. Ada yang bertanya lagi? Tidak, Bu. Tidak. Ya sudah, mudah-mudahan kalian mengerti ya dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini. Ya, Bu. Ya. Baik anak-anak, materi telah Ibu jelasin. Kalian sudah paham? Paham ya, Bu. Nah, sekarang kita berdiskusi yang dimana kalian akan mendeskripsikan atau mengungkapkan dengan melihat gambar. Misalnya gambar ini bagaimana ya. Ibu bagi kelompok jadi dua kelompok ya. Yang pertama kelompok apel. Kelompok apel ada Salsa. Oh, ada Salsa, ada Marwah, hadir. Nah, yang kedua ada kelompok Mengkudu. Ya, boleh. Aku suka Mengkudu ya, Mengkudu suka. Bu, aku mau ganti durian. Oh, durian. Ya, udah boleh. Bau. Kamu masih tahu siapa penurunan ini? Padahal enak tahu. Ya kan Bu, manis ya. Ya, ini Devilia ya. Devilia sama Angel. Sama Dea. Oh iya, Sama saya. Angel. Panggilnya Angel Dea. Iya, kan nama saya Angelia. Iya, boleh. Udah nggak apa-apa ya, di sininya namanya Dea aja ya. Nah, nanti Ibu akan membagi ya yang kelompok 1. Ini yang kelompok Buku yang itu. 2. Boleh sama aja. Ya, boleh. Nah, boleh. Kalian mendeskripsikan atau mengungkapkan dengan gambar yang kalian dapat ya. Nanti kalian sekarang diskusi selama 5 menit sampai 10 menit, nanti baru ke depan ya.
dijelasin gimana Bu? Dijelasin. Jadi di gambar ini itu menggambarkan apa sih? Apa anaknya lagi bermusuhan atau lagi tiduran atau bagaimana gitu. Jadi kalian mendeskripsikan, oh gambar ini itu sedang tidur, misalkan Agis sedang tidur terlelap kayak gitu. Jadi itu gambarnya menggambarkan apa? Sudah Bu? Sudah? Sudah. Boleh? Mau kelompok mengkudu dulu atau kelompok durian? Mengkudu. Supaya ini ya, supaya ya ini aja apa sih sweet. Sok, yang kelompok ini siapa? Kelompok ini siapa? Satu putih. Ya, boleh. Iya, yang kalian. Yang kalah aja. Berarti kalau durian ya. Udah, gak apa-apa. Ayo, kalau mau durian, coba berdua. Ya, nanti kalau perwakilan takut gak mau. Ayo. Boleh coba gambarnya ngadep nih. Boleh sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, aku dapat gambar ini. Gambar ini adalah seorang ibu dengan anak. Anak lagi berdoa. Kecil. Doanya bagaimana? Misalnya contoh doa kepada kedua orang tua. Itu orang tuanya. Robbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Terus berdoa itu adalah salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Udah? Ya, boleh. Tepuk tangan. Coba sekarang yang kelompok dulu. Boleh ke depan dua-duanya? Boleh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mengkudu. akan menceritakan gambar kisah dari gambar ini. Ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat semua, ini ada seorang ibu, seorang ayah, seorang abang, dan juga seorang adik. Emang Jadi, itu abangnya? ya, ini lebih Itu adiknya. kembar. Jadi ini tuh mereka mau berangkat sekolah, di gambar tuh mereka mau berangkat sekolah, terus mereka terlihat bercium tangan kepada orang tua mereka. Ini salah satu bentuk menghormati orang tua ketika kita mau berpamitan keluar rumah. Jadi kisah ini tuh kita bisa ambil dari hikmahnya bahwasanya kalau misalkan kita mau keluar rumah atau mau pergi sekolah, mau kemana pun kita harus pamitan kepada orang tua. Itu salah satu bentuk cara kita untuk menghormati orang tua. Ya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ya. Namanya siapa, Bu? Semuanya hebat. Dikasih hadiah. Nanti ya, kalau minggu depan kalau kalian yang makin semangat, ibu kasih hadiah sih ya, hadiahnya. Janji ya, Bu. Ya, Mau pernah dicek lagi mobilnya? Iya boleh. Nah, alhamdulillah ya diskusi hari ini berjalan dengan lancar. Kalian udah paham ya? Insya Allah. Menghormati orang tua, cara menghargai orang tua, terus menghormatinya ya. Jangan sampai kita
membangkang kedua orang tua. Nah tadi di kelompoknya Durian katanya berdoanya itu apa? Doa kedua orang tua. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Ada yang hafal nggak artinya? Bedanya apa, Bu? Apanya? Allahumma ghfirli sama Kalau Allahumma ghfirli itu dia ya Allah artinya. Kalau Allah suka pakai gini sih ya, Bu, dumugi. Apa kalau enggak gimana, Bu? Boleh yang ini, boleh yang panjang juga. Ada yang panjangnya, ada yang pendeknya. Tapi kebanyakan menggunakan doa yang tadi. Kalau untuk anak-anak ya, Yang mana? yang Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tua. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah itu ya. Siap yang selalu berdoa nanti di setiap sholat untuk kedua orang tua. Siap, Bu. Harus ya. Iya, Bu. Oke. Baik anak-anak, tadi kita sudah melaksanakan diskusi dengan baik ya. Kalian sudah paham kan materi Ibu? Ya. Nah sekarang Ibu akan mereview atau mengulang lagi sedikit ya. Coba nanti Ibu akan menuliskan pertanyaan. Nanti siapa yang bisa menjawab boleh ke depan ya. Nanti kita ke depan, Bu. Iya. Coba jasa Ibu siapa yang bisa? Siapa ya? Ulangi, turun lagi. 1, 2, 3. Iya boleh dia dulu. Satu juga boleh, 2 boleh. Jasa Ibu kan banyak. Apa aja ya? Ya, siap. Siapa lagi yang bisa apa saja jasa ayah? Aku. Oh iya boleh. Ya ke depan.
Tulis suratnya, aku yang pilih atau mau? Enggak, dalam surat apa aja. Surat apa, ayat berapa. Kalau ditulis dalam suratnya terlalu panjang. Benar buku jawabannya? Ya, betul. Coba yang keempat, yang terakhir. Salsa. Nah, di sini sudah ada jawaban-jawaban dari teman-teman ya. Coba apa jasa ibu? Menurut Dea, jasa seorang ibu itu mengandung, melahirkan, merawat dari sejak dalam kandungan. Ya, betul. Terus kata Elina, apa saja jasa ibu? Memberikan kasih sayang. Oh, jasa ayah ya? Memberikan kasih sayang, terus menafkahi keluarga. Ya, betul. Terus dalam surat apa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, terus dengan cara apa menghormati orang tua? Kita bisa sopan santun, terus mendengarkan nasihatnya. Nah, di sini ibu akan bercerita sedikit tentang menghormati orang tua, atau di sini ada cerita tentang Umar dan janda tua. Nah, pada suatu malam Khalifah Umar itu bersama Aslam mengunjungi kampung yang terkecil. Khalifah itu terpanjat mendengar seorang gadis kecil menangis. Nah, mereka itu segera menggegas mendekatinya. Setelah dekat, Umar melihat seorang perempuan tua tengah memanaskan panci dalam api yang membara sambil mengaduk-aduk isi panci tersebut. Ternyata Umar pun menanya perihal anaknya yang menangis itu. Ibu tersebut menjawab, "Aku memasak batu-batu ini untuk menghibur anakku." Inilah kejahatan Khalifah Umar. Ia tidak mau melihat rakyatnya yang sangat sengsara. Sungguh kejam, kata ibunya itu. Sejak dari pagi kami belum makan. Anakku pun kusuruh berpuasa dengan harapan ketika waktu berbuka kami mendapat rezeki. Namun ternyata tidak. Anakku terpaksa tidur dengan perut kosong. Aku mengumpulkan batu-batu kecil dan memasaknya untuk membohongi anakku dengan harap ia akan tertidur. Ternyata tidak. Mungkin karena lapar ia bangun dan menangis meminta makan. Mendengar keluhan si ibu dengan air mata berlinang, Khalifah Umar bangkit dan mengajak Aslam cepat-cepat pulang ke Madinah. Tanpa istirahat, Umar segera memikul gandum di punggungnya untuk diberikan kepada janda yang sengsara itu. Ketika sampai di tempat, Khalifah Umar meletakkan karung berisi gandum dan beberapa liter minyak samin ke tanah. Kemudian memasaknya. Setelah masak, Khalifah Umar meminta si ibu membangunkan anaknya. Wanita itu berkata, "Terima kasih, semoga Allah membalas perbuatanmu." Sebelum pergi, Khalifah Umar menyuruh si ibu untuk datang menemui Khalifah Umar karena Khalifah akan memberikan haknya sebagai penerima santunan negara. Esok harinya wanita itu pergi menemui Umar. Tatkala wanita tersebut bertemu dengan sang khalifah, betapa terkejutnya. Tak dinanya, Khalifah Umar adalah orang yang memakulnya dan memasakkan gandum dan tadi malam. Jadi wanita tua itu saking sayangnya supaya anaknya bisa diam, tidak merengek, menangis, menahan lapar. Jadi dia berbohong untuk kebaikan dengan memasak batu. Nah, datanglah dan wanita tersebut itu
mengucapkan bahwa inilah kejahatan Khalifah Umar, bahwa dia tidak mau tahu bahwa ada kesengsaraan masyarakat yang sengsara gitu. Padahal yang tadi memberi gandum di malam hari itu yaitu Khalifah Umar. Ya. Udah paham? Ya, baik anak-anak, kan Ibu sudah menjelaskan ya dari materi awal-awal, kita akan mengulang lagi pembahasannya, yaitu tentang menghormati kedua orang tua. Orang tua itu memiliki banyak jasanya. Nah, salah satunya itu ada di materi ini, yaitu kalau ibu melahirkan, terus merawat juga. Merawat itu bisa oleh ibu, bisa sama ayah, ya. Menyayangi juga. Ayah juga pasti menyayangi, ibu juga menyayangi. Terus bekerja keras. Nah, yang bekerja keras itu adalah seorang ayah yang mencari nafkah buat bisa kita makan, kita bisa jajan, bisa bisa sekolah, karena sekolah itu kita membutuhkan biaya ya banyak yang besar. Jadi seorang ayah harus bekerja keras. Yang selanjutnya, kewajiban kita menjadi seorang anak itu harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 83, di sini ibu akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnas wa husnan wa aqimus shalah wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Nah, di sini artinya, dan ingatlah ketika kamu mengambil janji dari Bani Israel, jangan kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada kerabat, terus anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat, tunaikan zakat, tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Nah, di situ disebutkan ya, wabil walidaini ihsana, bahwa kita harus berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, adapun doanya kita harus hafal ya, karena setiap sesudah sholat kita harus membacanya. Selanjutnya, nah di sini ada doa kedua orang tua. Kalian sudah hafal belum? Sudah. Coba kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kita di waktu kecil. Nah, yang selanjutnya kita menyimak video ya. Di sini ada sebuah motivasi yang mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya. Amin. Siapapun kamu sekarang, sesukses apa kamu sekarang, setinggi apapun kekuasaan yang kamu punya, tetap kamu adalah seorang anak dari orang tua yang jasanya tidak akan pernah bisa kamu bayar. Semua manusia di dunia ini pasti terlahir dari seorang ibu. Pada dasarnya, setiap anak pasti ingin membahagiakan orang tuanya. Tidak ada anak yang ingin melihat orang tuanya bersedih. Tapi seiring bertumbuhnya dengan kedewasaan kamu, terkadang kamu lupa
melukai hati mereka. Mungkin kamu lupa ketika kamu kecil. Siapa yang selalu 24 jam selalu menjaga kamu? Mungkin kamu lupa sosok ayah yang tak pernah mengeluh untuk memberikan kamu hidup yang layak. Kamu sibuk dengan teman-teman, bahkan kamu sibuk mengejar harta dan tanpa memikirkan kebahagiaan orang tuamu. Dan pada puncaknya, kamu membuat orang tuamu bersedih karena lupa pada mereka. Coba bayangkan ini, ketika tangan suci ibu dan ayah tak ada lagi untuk menggenggam dirimu di dunia ini, dan kau belum bisa membuat mereka tersenyum dengan bangga kepadamu. Apa yang kau lakukan? Coba bayangkan ini, ketika kau disibukkan oleh dunia dan melupakan orang-orang yang telah membesarkanmu. Mereka dipanggil oleh Tuhan. Apa yang ada dalam hatimu? Menyesal? Ya, kamu pasti menyesal. Penyesalan yang akan kamu bawa seumur hidup. Tentunya kamu tidak mau itu terjadi, kan? Jika memang jawabannya iya, saya ingin membahagiakan orang tua saya, maka lakukanlah hal ini. Cobalah untuk berusaha menjadikan masa depanmu sebagai salah satu cara untuk membahagiakan orang tuamu. Jangan sampai kesibukanmu membuat kamu lupa bahwa orang tuamu semakin hidup. Maka sayangilah orang tua kamu selagi masih ada kesempatan. Yang kedua, jangan pernah banggakan apa yang sudah orang tuamu berikan kepadamu, tapi banggalah ketika kamu bisa memberikan mereka sesuatu hal untuk orang tuamu. Yang ketiga, doakanlah orang tua, karena kamu tidak akan sesukses ini tanpa doa dari kedua orang, tanpa doa dari ibu dan ayah. Camkan ini, mereka tak butuh hartamu, mereka tak butuh kepintaranmu, mereka tak butuh setinggi jabatan apa yang kamu punya. Yang mereka butuhkan, kamu tumbuh besar dan berbakti. Berikan waktumu sebanyak mungkin untuk membuat mereka tersenyum. Berikan cintamu untuk melindungi hatimu, jangan sakiti. Dan berikan doamu untuk menjaga mereka, untuk menjaga hatinya dari segala apapun yang bisa membuat mereka terluka. Ingat ini, uang bisa terkejar, tahta bisa kau gapai, tetapi kesempatan untuk mengasihi orang tua tak akan pernah terulang. Sayangilah mereka. Dari video-video yang tadi, apakah yang bisa kalian dapatkan dalam cuplikan video yang tadi? Coba, siapa yang menyimpulkan dari video tersebut? Jangan terlalu sibuk sampai lupa sama orang tua. Jangan kasihkan dunia luar sampai lupa akan kita harus berbakti tugas kita, kewajiban kita bersama. Ya, ada lagi yang bisa menyimpulkan video yang tadi? Nah, kita itu harus menyempatkan waktu walaupun kita sibuk. Ya, kita masih belajar ya, sekarang masih sekolah, tapi kita juga jangan terlalu sibuk main. Kita harus ya setidaknya kita banyakin ada di rumah gitu, membantu ibu yang sedang membereskan tempat tidur atau sedang menyapu, kita bantu. Melihat ayah sedang menggeser-geser kursi, kita bantu. Nah, jadi kita harus meluangkan waktu untuk kedua orang tua. Siap? Siap. Harus siap ya. Oke. Ini Ibu akan memberikan latihan soal ya. Coba kalian buka di
udah begadang 12. Malah yang itu kemarin. Mau begadang itu apa? Oh, soalnya ini ada 5 soal tuh. Iya. Bukan juga ada total, Bu. Udah Bu? Udah? 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 Nah, Udah. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Dari video tadi kita harus meluangkan waktu kita ya. ya. Ibu udah menjelaskan tentang ayat Al-Quran, terus jasa-jasa orang tua, terus kita telah menonton apa? Video tentang motivasi kedua orang tua. Nah sekarang Ibu akan membahas tentang hadis kedua orang tua. Nah, dan hadis itu banyak sekali tentang kedua orang tua. Coba dibuka bukunya, di situ ada 2 hadis. Yang pertama itu hadis berbakti kepada ibu dan bapak. Dan hadis apa? Yang satunya hadis kepada orang tua untuk apa? Memanjangkan umur dan menambah rezeki. Nah, sebelum Ibu bahas dan Ibu terangkan, Ibu akan membagi 2 kelompok dulu ya. Kalian mendiskusikan dengan teman kelompok kalian bagaimana isi dalam hadis berbakti kepada ibu dan bapak dan hadis kepada orang tua untuk memanjangkan umur dan menambah rezeki. Mau berhitung atau ditunjuk sama ibu kelompoknya? Berhitung. Berhitung boleh. Coba dari Salsa. 1, 2, 1. Berarti yang 1 sama yang 1, yang 2 sama Yang yang dua. 2. Coba berarti di rolling. Ayo, yang 1 di sini. Marwah boleh pindah, yang 2 di sini. Ya, Ibu akan memberi waktu beberapa menit. Kalau 5 menit cukup nggak? Cukup ya. Ibu akan memberi waktu 5 menit sampai 10 menit untuk mendiskusikan. Yang kelompok 1 itu hadis berbakti kepada ibu dan bapak. Yang kelompok 2 hadis kepada orang tua untuk memanjangkan umur dan menambah rezeki ya. Diapakan, Bu? Kalian diskusikan apa isinya yang ada di hadis berbakti kepada ibu bapak tuh, isinya seperti apa gitu. Kandungannya tuh isinya apa gitu. Kita kelompok 1. Iya, kakak. Yang ini yang kelompok 1. Yang ini kelompok 2 ya. Jawab Ibu. Ada di buku ya hadisnya. Boleh dilihat.
Udah? Ya. Udah belum? Nah, mau kelompok siapa dulu? Kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Ya udah, kelompok 1 aja ya. Ya Bu. Ya, sok boleh ke depan. Yang kelompok 2 boleh perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hadis tentang berbakti kepada ibu dan bapak. Hadisnya akan dibacakan oleh teman saya Salsa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahabbun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab lagi, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Rasulullah menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi intinya seperti apa dalam hadis berbakti kepada ibu dan bapak? Jadi intinya itu kita harus berbakti kepada ibu, kemudian baru ayah. Ya, Ibunya 2 kali. 3 kali. Tadi kan udah disebutin artinya 3 kali, kamunya ke fokus. Ibunya lari aku, Bu. Emang benar ya Bu dari tadi ya? Gak perhatikan, kalau diperhatikan pasti tahu ya. Boleh duduk lagi, tepuk tangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat ya, kelompok 1 sudah menjelaskan dengan rinci. Sekarang kelompok 2 boleh ke depan. Udah siap belum? Udah. Aku ragu, Bu. Itu minumannya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hadis kepada orang tua untuk memanjangkan umur dan menambah rezeki. Yaitu hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yumadda lahu fi umri wa an yuzadda lahu fi rizqi fal yabarra walidai wal yasil rahimah. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada orang tuanya dan menyambung silaturahmi atau kekerabatan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi inti dari hadis ini, kalau misalkan kita ingin dipanjangkan umurnya, itu diharuskan untuk berbakti kepada orang tua dan juga terus memanjangkan silaturahmi kepada siapa saja, Bu. Oh iya. Mengerti? Yang kelompok 1? Ya, tepuk tangan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Dari 2 kelompok ini sudah hebat-hebat, sudah paham ya sedikit. Jadi dari hadis yang pertama yaitu hadis Dea, boleh diperhatikan ya. Ya. Dari hadis berbakti kepada ibu dan bapak bahwa kita itu
Yang pertama harus berbakti kepada Orang tua. ibu terlebih dahulu. Yang kedua kepada siapa Ibu. nih? Kepada ibu. Yang ketiga Ibu. kepada ibu. Yang keempat baru kepada ayah. Jadi kita itu harus yang mengutamakan yaitu ibu. Ibu. Dalam hadis Rasulullah Kalau nggak punya tersebut. ibu, Bu, Nah, kita baru bisa berbakti kepada kalau orang. nggak ada bapak, Ya kita bisa mendoakannya dengan ada kan doanya kemarin ibu telah menjalani
materi ibu, kalian harus selalu menghormati kedua orang Tua. Jangan sampai durhaka. Coba ibu akan memberikan tugas satu. Tadi kan sudah menonton nih video. Nah, coba apa yang kalian petik dari video yang tadi? Oh, Boleh ditulis aja. udah tahu kok Bu. Yang anaknya sibuk terus ya Bu. Iya. Udah ada yang tahu? Nah, nulis Bu. Enggak, sebutin aja. Udah ada yang tahu nggak? Oh Bu. Satu orang aja nggak apa-apa. Yang udah selesai tugasnya mencari inti dari video yang tadi kita tonton. Angel. Ya, sok Angel boleh? Ini Bu, pesannya hikmahnya. Iya, intinya. Kita tuh jangan terlalu sibuk sama kegiatan kita di luar, sama kerjaan dan lain-lain sampai melupakan orang tua yang sudah suka membesarkan kita dari kecil. Ya benar. Ya, Ya, berarti kalian sudah tahu ya inti dari video tadi. Agis tahu nggak intinya? Tahu. Udah belum? Belum selesai. Oh, belum selesai. Marwah, awal Belum selesai. Oh, belum selesai. Nanti dilanjutkan lagi ya. Nanti Bu akan mengevaluasi lagi, supaya kalian bisa memahami dengan dalam tentang menghormati kedua orang Tua. Oke, baik anak-anak. Tadi kita sudah membahas tentang materi mengenai menghormati kedua Orang tua. Terus kita membuat kelompok, terus mendiskusikan ya tentang apa aja yang ada di orang tua. Kenapa deh ya? Ya. Nah, di sini Ibu akan sedikit menguatkan bahwa ada 3 hal yang bisa dilakukan bahwa kita menunjukkan hormat kita kepada kedua orang tua. Yang pertama, anak itu wajib menaati apa yang dikatakan orang tua selagi tidak perkataan yang buruk. Kalau misalkan orang tua keceplosan gitu ngomong bahasa yang kurang enak didengar atau kurang baik, kalian jangan diikuti. Nah, yang kedua, ada seorang anak juga wajib menjaga amanah. Apa amanahnya berupa perkataan atau harta orang tua. Misalkan yang orang tuanya sudah meninggal kan pasti ada hartanya gitu. Nah, kalian harus menjaga amanah itu. Nah, yang ketiga itu ada membantu dan menolong orang tua. Itu ya. Nah, ada juga hikmahnya dari kalian kalau patuh kepada orang tua, yaitu kalau kalian hormat sama patuh kedua orang tua, pasti kalian mendapat pahala dari Allah ya. Terus kalau kita apabila orang tua ridho, pasti kita juga akan diberi ridho dari Allah. Kalau orang tua marah, pasti Allah juga akan marah. Jadi kalian jangan sampai orang tua itu marah kepada kalian, karena Allah juga akan marah. Ridhollahi fi ridho walidaini wa sukhtullahi fi sukhti walidaini. Bahwa ridho kedua orang tua itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada Allah. Ridho Allah. Murka orang tua adalah murkanya Allah ya. Nah, kalau di dunia kita akan diberi ganjaran yang baik dari Allah, sama aja di akhirat juga kita akan dimasukkan ke surga kalau kita mematuhi hormat kepada orang tua. Jadi jangan sampai kalian durhaka ya. Amalkan ya di rumah ya. Jangan sampai kalian tidak mau menolong orang tua ya. Ya anak-anak, alhamdulillah kita sudah di penghujung materi ya, atau penghujung materi tentang apa? Menghormati kedua orang tua. Kalian sudah merangkumnya ya di buku masing-masing.
di sini mudah-mudahan kalian bisa memahami. Sama domba, aku punya domba di rumah. Oh iya. Nah, jadi motivasinya kalian bisa memahami, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa dapat menghormati kedua orang tua. Agar nanti di akhirat jaminannya adalah surga. Nah, di sini Ibu akan membahas sedikit materi untuk hari besok ya, yaitu tentang menghormati guru di sekolah. Di sekolah. Nanti kalian baca-baca ya di rumah ya untuk baca-baca materi yang akan disampaikan di esok hari. Menghormati ibu. Menghormati ibu guru. Ibu itu ibu. Ya, bisa ibu guru, bisa bapak guru yang ada di sekolah ya. Siap? Siap. Ya. Penjaga kantin, Bu. Ya iya, kalau orang tua kan harus dihormati. Jangan kita membantah. Mang Parjo yang suka beres-beres. Siapa, Bu? Iya, harus dihormati. Jangan kalian bentak-bentak. Oh, itu ambilin sampahnya. Jangan kayak gitu ya. Tapi kalian harus membantunya ya. Si Malu kalau makan nasi padang tuh suka nggak diberesin tuh apa? Harus diberesin ya. Ya, mungkin materi hari ini Ibu cukupkan ya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Dimaafin nggak? Ini terlalu banyak hal sama kita, Bu. Dimaafin. Mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasikannya ya di rumah. Amin. Harus mendengarkan orang tua ya. Ya.